Kita perhatikan hadis ke-143. Ya, bismillah, kita lihat. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Beliau bersabda ittaqun nar. Terjemahan letter lucknya ittaqu artinya bertakwa. Ya, ittaqun nar, bertakwalah kalian kepada neraka. Maksudnya jagalah diri kalian dari neraka. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun hanya dengan separuh kurma. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, jagalah diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Artinya sekilas kita paham, meskipun sepele, kita sedekah sedikit, kita niatin jaga diri kita dari neraka. Ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian lanjutannya, wa fi riwayatin lahuma, pada riwayat Bukhari dan Muslim, anhu, darinya, masih dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum, tidaklah dari kalian, min ahadin, ya, seorang pun dari kalian, tidak lain illa sayukallimuhu rabbuhu, tidak lain nanti dia akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diajak bicara oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Jadi tidaklah salah seorang setiap di antara kalian itu nanti kecuali akan diajak bicara oleh Allah, dan antara dia dengan Allah nggak pakai penerjemah. Fayanzuru aymana minhu, maka dia lihat sebelah kanannya dia, fala yara illa ma qaddam, dia tidak lihat kecuali amal-amal yang sudah dia persembahkan kepada Allah, yang sudah dia lakukan sewaktu di dunia. Wa yanzuru ash'ama minhu, kemudian dia lihat yang sebelah kirinya dia, fala yara illa ma qaddam, dia enggak lihat kecuali sesuatu yang dia sudah persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sesuatu yang sudah dia lakukan, amalannya maksudnya. Lihat kanan, dia enggak lihat yang lain kecuali dia lihat amalannya. Lihat yang kiri, dia enggak lihat yang lain kecuali dia lihat amalannya. Wa yanzuru baina yadayhi, dan dia lihat di depannya, fala yara illan nar, dia enggak lihat yang lain kecuali yang dia lihat neraka. Tilqa wajhihi, ada depan mukanya dia. Fattaqun nar, maka Nabi mengatakan fattaqun nar, jagalah diri kalian dari neraka. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun hanya dengan separuh kurma. Faman lam yajid, barang siapa yang enggak punya itu, fabi kalimatin thayyibah, jaga diri kalian dengan kalimat yang thayyib. Ini hadis yang akan kita simak penjelasannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, sekali lagi ada dua hadis. Hadis yang pertama hanya pendek, ya, jagalah diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Kemudian hadis yang kedua sedikit panjang. Nabi SAW bersabda, tidaklah
salah seorang di antara kalian, setiap kalian mesti nanti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara dia dengan Allah nggak pakai penerjemah. Maka dia lihat di kanan dia, tidak dia lihat kecuali yang sudah dia lakukan amalannya. Dia lihat di kiri dia juga cuma ada amalannya. Dan dia lihat depan mukanya dia adanya neraka. Maka Nabi mengatakan, jagalah diri kalian dari neraka walaupun dengan separuh kurma. Yang tidak nemu itu, yang nggak punya, maka jaga dirinya walaupun hanya dengan sekedar kalimat-kalimat thayyibah atau kata-kata yang baik. Ini hadisnya. Sekarang kita simak penjelasannya, bisa diperhatikan di akhir paragraf halaman 67 dan seterusnya. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadis yang baru saja kita simak ini menjelaskan kepada kita tentang kasratu turuqil khair, banyaknya jalan kebaikan. Dan memang jalan kebaikan itu alhamdulillahnya banyak. Allah jadikan, Allah syariatkan kepada hamba-hambanya, biar kita nyampe kepada Allah, biar kita nyampe ke sorga. Alhamdulillahnya banyak jalan kebaikan itu. Dan lanjutnya di halaman 68. Di antara jalan kebaikan yang kali ini akan dibahas adalah sedekah. Ya, di antara jalan kebaikan yang terkait dengan hadis ini adalah sedekah. Tentang sedekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Kemudian juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tutfi'ul khati'ata, dosa itu bisa padam. Dosa itu kan istilahnya nyala-nyala begitu kan. Itu dosa bisa padam, bisa hilang, bisa terhapus. Kama yutfi'ul ma'u an-nara, sebagaimana air memadamkan api. Sebagaimana air memadamkan api. Artinya di sini terkait masalah sedekah. Sedekah bisa memadamkan dosa. Sedekah bisa menghapus dosa, bisa menghilangkan dosa. Biar lebih nyambung dengan kalimat berikutnya, sengaja kita katakan sedekah bisa memadamkan dosa. Sebagaimana air bisa memadamkan api. Artinya air itu kalau kita siram, api itu kalau kita siram air ya mati dia. Sebagaimana juga dosa. Dosa itu kita siram pakai sedekah, maka dosa itu, api-api dosa akan mati, akan padam. Seperti itu maksudnya. Nah, di paragraf berikutnya penulis rahimahullah mengatakan bahwasannya hadis ini, ya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengajak berbicara setiap orang pada hari kiamat nanti. Barusan kita simak, setiap kalian mesti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak pakai penerjemah. Dan di dalam Al-Qur'an surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, dalil pertama di halaman 68, Allah berfirman, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, innaka, sesungguhnya engkau itu, kadihun, berusaha keras. Kita beramal, kita bekerja, kita berusaha, ila rabbika, engkau berusaha ingin sampai kepada Tuhanmu. Kadahan, dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan usaha yang keras, dengan usaha yang luar biasa, famulaqi, dan mesti engkau nanti akan ketemu dengan Tuhanmu.
Maka di sini yang pasti setiap orang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dihisab, akan dihitung, akan dimintai pertanggungjawaban terkait masalah amal-amalnya sewaktu di dunia. Akan tapi ini di sisi yang lain adalah kabar baik buat orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 223, dalil kedua di halaman 68. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah buat kalian annakum, bahwasanya kalian mulaqu, akan ketemu sama Allah. Wa basyiril mu'minin, dan kasih kabar gembira buat orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, berarti kita dapat kabar gembira orang beriman semuanya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman kalau ketemu sama Allah, ujung-ujungnya mesti baik. Kalau ketemu sama Allah, ujung-ujungnya mesti baik. Beda sama orang yang tidak beriman, orang kafir. Makanya Nabi SAW disebutkan dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, beliau bersabda, kalau di hadis ini dikatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidaklah salah seorang setiap kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Artinya ini nanti pada hari kiamat Allah akan ngajak bicara setiap orang tanpa penerjemah. Allah akan ngajak bicara setiap hambanya yang beriman. Maka orang beriman ini akan mengakui dosa-dosanya. Ini dalam riwayat lain disebutkan demikian. Apakah engkau benar pernah melakukan ini, pernah melakukan ini? Dia ngaku, iya, aku pernah melakukan ini, itu, dan seterusnya. Sampai dia ngerasa dia bakal celaka karena udah bikin dosa ini, bikin dosa ini, bikin dosa ini. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, inni qad satartuha alaika fid dunya. Sesungguhnya waktu di dunia sudah aku tutupi buatmu, enggak ada yang tahu engkau bikin dosa itu. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan kali ini sekarang di hari kiamat kata Allah, aku ampuni untukmu. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis pernah disampaikan juga di kala Tabligh Akbar bersama dengan Syekh Malik hafizahullah. Maka di sini kita perhatikan ya berapa banyak kita bikin dosa, kemudian Allah tutupi dosa-dosa kita. Nggak ada yang tahu kita bikin dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan nikmatnya buat kita dengan pengampunannya. Dan tanpa ada sanksi. Alhamdulillah, ini informasi dari Nabi SAW dan ini senada dengan firman Allah tadi, kalimat terakhir di surat Al-Baqarah ayat 223, wa basyiril mu'minin. Berilah kabar gembira buat orang-orang yang beriman. Ya kan, tapi tentunya orang beriman ini dengan keimanannya dia bertobat dari dosa-dosanya, dengan keimanannya dia lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dia memvonis dirinya dia sebagai orang beriman sehingga dia bebas berbuat dosa karena nanti dijamin akan diampuni oleh Allah. Ini namanya bukan orang beriman. Orang beriman enggak seperti itu. Kita dengar hadis yang lain, ada orang bikin dosa, tobat. Kemudian bikin dosa yang sama, tobat lagi. Bikin dosa yang sama, tobat lagi. Dan kita bisa bayangkan orang itu bagaimana tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang beriman, sehingga akhirnya Allah mengatakan apa? Hambaku bikin dosa, dia tahu dia punya Allah yang bisa menghukum, yang bisa mengampuni dosa, maka aku ampuni dosa-dosanya dan aku bimbing dia selalu. Berarti apa? Orang beriman ya demikian. Betul-betul dia kalau bikin dosa ngerasa salah dan dia kembali
kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan bermakna dengan hadis ini mentang-mentang kemudian dia lakukan dosa, dia ngerasa pede bakal diampuni oleh Allah. Bukan demikian. Itu bukan orang beriman namanya. Karena orang beriman mesti kalau bikin dosa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat yang pertama yang dijelaskan adalah bahwasanya setiap hamba, maksudnya hamba yang beriman, mesti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan enggak pakai penerjemah. Dia akan akui dia punya salah ini, dan seterusnya. Maka kemudian akhirnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia ngerasa udah bakal celaka. Beda sama orang kafir. Orang kafir tidak seperti ini modelnya. Mereka akan dipermalukan di hadapan para makhluk. Ini yang dibahas nih, lagi ngomongin orang yang beriman. Lalu ketika diajak bicara oleh Allah, di situ nggak ada penerjemah, maka hadis yang berikutnya di akhir paragraf di halaman 68, fayanzuru aymana minhu, dia lihat sebelah kanannya, fala yara illa ma qaddam, yang dia lihat amalannya. Wa yanzuru ash'ama minhu, dia lihat sebelah kirinya, fala yara illa ma qaddam, dia enggak lihat kecuali amalannya. Wa yanzuru baina yadayhi, dan dia lihat depannya dia, fala yara illa an-nar tilqa wajhi, enggak dia lihat kecuali depan muka itu neraka. Maka Nabi SAW bersabda, fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka. Jagain diri kalian dari neraka. Jangan sampai kalian masuk neraka walaupun cuma sekedar sedekah setengah kurma, separuh kurma, meskipun sepele. Atau mungkin lebih dikit dari itu. Maka jagain diri kalian dengan itu, dengan sedekah walaupun cuma dikit. Maka di sini kita perhatikan di halaman 69 paragraf yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya hadis ini sebagai bukti, lanjutan penjelasannya, sebagai bukti Allah itu bakal ngomong nanti. Jadi di sini membantah orang-orang yang suka mentakwil. Ya, Allah berbicara, Allah tidak berbicara, karena Allah berbicara nanti sama kayak kita, begini, begitu, dan seterusnya. Ini bantahan buat mereka. Berdasarkan dalil ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbicara. Dan Allah itu kalau berbicara, Allah kalau ngomong dengan omongan yang didengar dan dipahami, nggak butuh penerjemah. Artinya apa? Orang yang diajak ngomong mesti paham. Karena apa? Karena ada aliran-aliran sesat yang mereka mentakwil model-model hadis begini. Allah berbicara maksudnya adalah begini, begitu, dan seterusnya. Yakin kalau setiap dalil terkait asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka takwil semuanya, itu lama-lama kayaknya otaknya bolong. Kenapa? Karena mungkin ketika contoh hadis Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, mereka mentakwil nggak mungkin Allah turun. Mereka mentakwil. Terus mereka dengan gayanya mengatakan maksudnya mentakwil, mentafsirkan gitu. Padahal bukan tafsir, itu tahrif, itu merubah. Mereka mengatakan apa? Allah di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, bukan Allahnya yang turun, tapi rahmatnya yang turun. Karena kalau Allahnya yang turun nggak mungkin, karena malam nggak habis-habis, berarti Allah nggak naik-naik ke langit. Itu kan cuma sebatas paham otaknya dia doang gitu kan. Padahal dia lupa. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan pikirannya. Kenapa kali ini disamain? Mungkin kalau yang itu dia takwilkan sedikit masuk akal, sedikit.
Tapi kalau yang ini mau gimana lagi mau ditakwilin? Allah ngomong, itu maksudnya apa yang ngomong begitu kan? Makanya tadi saya bilang kalau mereka apa-apa ditakwilkan, itu lama-lama otaknya bolong. Nah, karena apa? Karena banyak terkait sifat-sifat Allah. Ya, kemudian nanti ada lagi hadis. Ketika neraka minta jatah, Allah masukin kakinya, itu mau ditakwil apa lagi begitu. Nah, sehingga ahlu sunnah wal jamaah itu tidak demikian menyikapi asma was sifat. Mereka tetap menetapkan apa kata Allah, apa kata Nabi SAW. Contoh, ya, apa kata Allah? Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Itu kan kata Allah. Allah bersemayam di atas arsy. Ini ahlu sunnah menetapkan. Dan mereka mengatakan kalau ditetapkan ini sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Itu mereka mengatakan. Ahlussunnah tidak demikian. Ahlussunnah juga menetapkan ayat yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Jadi dua-duanya ditetapkan oleh ahlussunnah wal jamaah. Beda dengan mereka, ya, orang-orang yang menyimpang, ya, menakwilkan. Ya, giliran dibantah mereka ngakunya menafsirkan, padahal itu mentahrif, namanya merubah. Ahlussunnah dalam memahami asma wa sifat itu tanpa takwil, tanpa tahrif. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Qaulul Mufid, syarah kitab tauhid, terkait masalah takwil, beliau menjelaskan kalau memang takwilnya benar itu namanya tafsir. Tapi kalau takwilnya tidak benar, itu namanya tahrif atau robah. Cuma kadang-kadang ya begitu. Mereka pakai bahasa-bahasa yang diplomatis agar diterima oleh orang. Padahal kalau mereka mau jujur, mereka mentahrif, langsung ditolak sama orang. Dan itu kita lihat ya di sebagian orang-orang mungkin yang mendakwahkan dakwah ini dalam beberapa rekaman di YouTube mereka, yaitu mereka membahasnya takwil. Ternyata takwilnya salah, namanya tahrif robah. Tapi kalau takwilnya benar, yaitu yang dikatakan sebagai tafsir. Ya, sehingga jelas berdasarkan dalil ini Allah Subhanahu wa taala akan ngomong sama hambanya. Dan Allah akan berbicara dengan pembicaraan yang dipahami, nggak butuh penerjemah, yang diajak ngomong, yang diajak bicara, yang depannya itu mesti paham. Dan di sini Allah ngomongnya ya beneran, ya nggak bisa ditakwil begini begitu dan seterusnya. Kemudian tadi dikatakan lanjutannya ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagain diri kalian walaupun dengan korma sepotong, separoh, setengah doang. Ya, karena dia lihat di kanan, nggak lihat yang lain kecuali amalnya. Dia lihat di kiri, nggak lihat yang lain kecuali amalnya. Lihat depan mukanya dia neraka. Maka ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagain diri kalian walaupun dengan korma separoh. Maka ini menunjukkan dalil tentang sedekah. Dan menunjukkan bahwasanya sedekah itu biar dikata dikit, itu bisa nyelamatin kita dari neraka. Ya, sedekah biar dikata dikit itu bisa nyelamatin kita dari neraka. Kemudian yang berikutnya, fa in lam yajid fa bi kalimatin thayyibah, yang terakhir. Kalau nggak nemu korma sepotong, nggak nemu korma separoh, setengah, fa bi kalimatin thayyibah. Maka jagain diri kalian dengan kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Kita nggak punya setengah korma, ya mungkin ini dikala itu. Kalau sekarang mungkin orang mikir sedekah pakai duit. Maka kita nggak punya duit, biar kata dikit, ya udah kita bisa sedekah dengan kata-kata yang baik. Tapi kalau orang yang punya duit, jangan sia-siain duitnya. Allah kasih kesempatan dia bisa sedekah pakai duit. Ini lagi ngasih berita gembira buat yang nggak punya duit. Kadang-kadang yang nggak punya duit mau sedekah juga sedih, dia nggak bisa. Maka jangan sedih, bisa kita jagain diri kita dengan kalimat thayyibah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Kata-kata yang baik itu apa? Ini bisa dilihat di halaman 69 paragraf yang terakhir. Ya, perkataan yang baik ini
maknanya luas. Kalimat thayyibah maknanya luas. Di sini dijelaskan ada beberapa disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di antara kata-kata yang baik ini adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini termasuk kalimat thayyibah. Tatkala kita ngaji Quran itu kita lagi sedekah. Tapi orang kalau sedekah pakai duit ya dia sedekah tatkala keluarin gitu kan. Tapi beda dengan kalimat thayyibah. Nah, yang punya duit ini bisa sekali dayung 2 pulau terlampaui. Bisa sedekah pakai duit plus bisa ngaji Quran juga nih. Tapi yang nggak punya duit, ya sudah, cuma bisa sekali dayung 1 pulau saja dengan kalimat thayyibah. Tapi tidak masalah. Dan kita ingat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mereka datang kepada Nabi SAW, ya mereka seakan mengeluh gitu, nanya sama Nabi hadis tentang dhahaba ahlud dusur bil ujur. Mereka bilang itu orang-orang kaya borong pahala. Mereka bisa mereka sholat kayak kita sholat, kemudian mereka puasa kayak kita puasa, tapi lebih dari itu mereka bisa sedekah, kita nggak bisa sedekah begitu. Mereka punya harta, kita nggak punya. Akhirnya sama Nabi SAW diarahin, sedekah itu bisa dengan kalimat thayyibah, dengan tasbih, tahmid, tahlil, subhanallah, tasbih, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, dan seterusnya, amar ma'ruf nahi munkar, dan seterusnya. Maka terakhir orang kaya dengar itu, mereka ngelakuin itu juga, arahan dari Nabi SAW. Berarti mereka double, sedekah pakai duit iya, pakai harta iya, sama sedekah yang Nabi bilang. Orang miskin pun datang lagi ke Nabi SAW, sampai akhirnya Nabi bilang, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah. Jadi mereka seakan protes, loh orang kaya dengar itu ngikut-ngikut kita juga ya Rasulullah. Mereka ngelakuin juga ya, kita kebalap juga. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan apa? Itu karunia Allah. Allah ngasih karunianya hanya kepada orang-orang yang dikehendaki. Orang bisa punya duit banyak, memang Allah menghendaki dia punya duit banyak. Orang bisa punya rumah banyak, mobil banyak, kontrakan banyak, memang Allah menghendaki dia punya itu banyak. Maka Nabi mengatakan itu karunia Allah, Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Namun kita kembali kepada pembahasan, jagain diri kalian dengan korma setengah, kalau nggak punya maka dengan kalimat thayyibah. Apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Di sini disebutkan beberapa oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang dimaksud dengan kalimat thayyibah yang pertama adalah bacaan Quran. Kita bisa ngaji Quran sama dengan kita sedekah. Dan memang yang paling thayyib itu kalimat adalah bacaan Quran. Kemudian juga termasuk kalimat thayyibah adalah tadi yang sempat kita sebutkan, disyaratkan dalam hadis, yaitu tentang tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, dan seterusnya, takbir, Allahu Akbar. Ini termasuk kalimat thayyibah dan itu bisa kita lakukan. Kita nggak punya duit maka kita bisa sedekah dengan kalimat thayyibah. Kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bisa sedekah pakai itu. Ketika kita amar ma'ruf, kita mengajak kebaikan, mengajak kepada kebaikan, kemudian kita nahi mungkar, kita mencegah dari keburukan. Ini juga termasuk kalimat thayyibah dan dengan itu kita bisa jagain diri kita dari neraka. Dan sekali lagi kita ingatkan terkait masalah amar ma'ruf nahi mungkar, ini yang pertama hukumnya adalah wajib. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mau sholat, kita ajak yang lain sholat, ini namanya amar ma'ruf dan itu hukumnya wajib. Terus gimana Ustadz kalau dia ngomong nitip, sholatnya nitip, biarin aja. Yang wajib buat kita adalah amar ma'rufnya. Kemudian nahi mungkar, ada anak-anak muda udah malam belum pulang-pulang masih nongkrong, kita tahu itu ganggu, sebelahnya juga ada bayi misalnya, atau ada orang tua pengen tidur. Kita nahi mungkar, kita suruh dia pulang. Ustadz saya udah suruh pulang, dia tapi nggak pada pulang, gimana? Udah biarin. Yang wajib buat kita adalah nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Buat orang yang kita ajak, dia mau nerima, mau enggak, mau ikut, mau enggak, ini urusan yang di atas. Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Terkait Nabi SAW ketika pengen ngasih hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Maka Abu Thalib tetap di atas agama nenek moyangnya yang akhirnya mati dalam keadaan
kafir. Kemudian Nabi SAW, Allah kasih tahu, Allah turunkan ayat, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cinta, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Mungkin pengennya kita nih warga sholat ke masjid semua gitu kan. Mungkin pengennya kita nih warga Islamnya benar semua. Cuma ya gimana? Kita cuma usaha doang. Kita cuma bisa ngasih tahu di masjid ada pengajian. Kita cuma bisa ngasih tahu kajiannya bagus-bagus, kajian kitab, manfaat, kitab-kitab para ulama. Kita cuma bisa ngasih tahu doang. Tapi itu orang kagak hadir-hadir, ya sudah. Mungkin mereka belum termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah hidayah. Maka tinggal kita doain aja. Mudah-mudahan ke depan mereka bisa mungkin ikut belajar agama, ikut hadir kajian, bisa mendapatkan hidayah dan seterusnya. Cuma yang kita ingat tadi, yang pertama amar ma'ruf nahi mungkar, tetap hukumnya adalah wajib. Dan yang kedua kita ingat, ya, kita ingat bahwasanya yang ngasih hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nggak sakit-sakit banget gitu kan. Kita udah capek-capek ngomong sampai mulut berbusa, bawa dalil, bawa buku pengajian, udah diliatin tetap juga kagak nyadar, tuh gimana Ustadz? Ya udah, belum dapat hidayah. Kemudian juga termasuk kalimat thayyibah adalah kita mempelajari ilmu dan kita belajar ilmu. Ya, kita kita mengajarkan ilmu atau kita mempelajari ilmu. Ya, kita buat buat mungkin ya di satu majelis. Maka termasuk kalimat thayyibah adalah proses apa yang sedang disampaikan oleh ustadznya misalkannya. Atau juga termasuk kalimat thayyibah kita yang lagi belajar juga sedang mendengarkan kalimat thayyibah. Berarti kalau mau di argo, pasang argo, durasi kita dari tadi sampai yang terakhir nanti itu lagi argo jalan, kita lagi sedekah itu. Ini proses kalimat thayyibah. Dan setiap ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga termasuk kalimat thayyibah secara umum. Semua zikir-zikir kalimat thayyibah. Tapi bukan berarti ya bacaan-bacaan yang kalau misalkannya orang pengen ya itu ya yang suka make kalimat-kalimat Quran, pengen rezekinya lancar, baca ini sekian kali, pengen dapat jodoh, baca ini sekian kali. Itu bukan kalimat thayyibah kalau tidak disyariatkan. Ya, bukan kalimat thayyibah yang dimaksud. Sehingga kalau ada orang pintar bacanya Quran, wah itu kalimat thayyibah, bukan. Ya, dan kita kadang nggak ngerti, mereka baca Quran tapi dibolak-balik. Artinya, arti terjemahan Qurannya itu udah kepelintir-pelintir. Dan kalau udah kepelintir-pelintir, setan tepuk tangan, bakal dibantuin tuh orang. Karena arti Quran harus mestinya bener, jadi nggak bener. Wah, setan semangat itu ngebantuin dia. Cuma kita yang awam, kadang-kadang kita mikir, wah itu bacaannya Quran, Ustaz, zikir-zikir. Padahal kita nggak tahu, dia udah bolak-balik. Artinya salah-salah, ngawur, setan makin girang, tepuk tangan dibantu sama setan. Kalau lempeng-lempeng aja, kagak bakal dibantuin setan itu. Nah, sehingga yang dimaksud kalimat thayyibah tetap ini patokannya ya sesuai dengan yang disyariatkan atau tidak. Maka kalau seseorang yang dia dalam hadis bahasanya nggak punya korma setengah, atau bahasa vulgarnya kalau kita nggak punya duit banyak, nggak punya duit buat disedekahin karena sementara kita aja kurang gitu, maka bisa kita sedekah dengan kalimat thayyibah. Dan ini termasuk jalan kebaikan. Nah, sehingga ini menjelaskan kepada kita jalan kebaikan itu banyak dan mudah. Ya, dan alhamdulillah ya dengan setengah korma aja bisa jagain diri kita dengan neraka. Dan dengan kalimat thayyibah bisa jagain diri kita dari neraka. Ya bagaimana dengan Allah, orang-orang yang Allah kasih rezeki duit banyak, dia bisa sedekah 1 juta, 5, 10 juta, dia bisa sedekah 35 juta. Saya dengar ketika ada renovasi masjid ya di dekat rumah saya, itu ada kubah masjid, kalau nggak salah saya dengar harganya 35 juta. Itu yang beli 1 orang.
Yang beli satu orang. Nah, dia beli, dan Allah mengatakan barang siapa yang dia bangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan dia rumah di sorga. Dan itu kemudahan buat orang tadi, bisa sedekah 35 juta. Dan ada lagi satu orang, satu keluarga mungkin sedekah 2 M. Kalau saya tidak salah 2 M, itu teman saya yang terima. Sekarang lagi bangun masjid di pondoknya. Itu kalau nggak dari satu orang, dari satu keluarga. 2 M, dan tidak heran. Ya, tidak heran. Allah kasih rezeki lebih buat dia memang. Ya, ada teman saya lagi cerita yang sekolah, yang dia lulusan dari universitas di Kuwait. Itu informasinya ada warga Kuwait dihitung kewajiban zakat dia 2,5%-nya 1 M. 2,5%-nya 1 M. Berarti hartanya banyak sekali. Itu dia kasih ke Baitul Mal di sana. Cuma sampai terdengar aja gitu informasinya. Maka buat mereka yang kalau di hadits dibahasakan yang nggak punya korma setengah atau nggak punya duit banyak, maka bisa sedekah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Dan sekali lagi, buat orang yang Allah kasih rizki lebih, maka bisa mereka sama dengan sekali dayung 20 terlampaui. Pakai duit bisa sedekah, kemudian bisa juga sedekah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari neraka. Karena apa? Dengan sedekah tadi, biar dikata dikit, itu bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebelum dilanjutkan, ada yang bertanya? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan salah satu hadis yang alhamdulillah jadi menambah ilmu. Ini ada di sebagian mungkin masyarakat awam khususnya yang mengenai ini semacam tolak balak dengan sedekah atau buang sial seperti itu. Nah, ada dari sebagian masyarakat juga yang mungkin dia mungkin dari jalan rezeki yang kurang halal atau yang bahkan tidak halal atau yang tidak jelas gitu. Nah, dia punya kepercayaan gitu tadi buang sial itu dengan cara rezeki yang tadi yang abu-abu atau yang jelas-jelas kurang baik. Nah, sebagian itu dikafaratkan ya dengan cara supaya tidak terjadi malapetaka dibuat sedekah. Nah, apakah hal seperti itu dibenarkan? Taib. Jadi ada orang sedekah buang sial. Dia sedekah biar kagak kualat, gitu kan? Maka ini kita ingat, yang pertama, kita sedekah ini sama dengan kita beribadah. Ya kan? Maka setelah kita paham itu, kita ingat syarat agar ibadah kita diterima, ini kita hafal semua insya Allah, ada 2. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua ittiba. Ikhlas itu artinya apa? Memurnikan kita ibadahnya buat Allah doang. Sedekah ibadah, memurnikan kita sedekahnya buat Allah doang. Jangan buang sial. Jangan kita takut kualat. Ada orang, mungkin orang tuanya sayang sama anak, dibimbing, tapi mungkin karena kejahilannya dalam tanda kutip, orang tua salah bimbing, bilang sama anaknya nanti gaji pertama ingat sedekah sama anak yatim, gaji pertama ingat sedekah sama orang fakir, orang miskin, kalau enggak ntar kualat takutnya. Nah ini harusnya apa? Harusnya bukan itu kepikirannya, tapi karena apa? Kenapa bukan itu kepikirannya? Karena yang bisa mencelakakan, yang bisa mengualatkan itu cuma Allah doang. Bukan gara-gara itu kita bisa kualat, bukan. Sehingga inilah pentingnya menanamkan nilai-nilai tauhid, baik sama anak kecil atau anak muda yang udah baru bekerja dan seterusnya.
Maka ini poin pertama yang kita ingat, agar sedekah kita diterima, biar kita nggak kualat tadi, bukan ke arah situnya yang lebih dititik beratkan, tapi kita ingat ke atas, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini PR kita mengarahkan mereka. Mungkin kita sebagai orang tua, kita arahkan anak-anak kita, atau kita sebagai yang senior, kita arahkan mungkin adik-adik kelas kita yang umurnya di bawah kita, yang pada baru kerja, atau teman-teman kita dan saudara-saudara kita semua. Jangan sampai punya kepikiran kayak tadi, tapi harus dititik beratkan poin ikhlas. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya ibadah adalah ittiba. Ittiba bahasa sederhananya sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, atau sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Sedekah. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW terkait sedekah bagaimana? Nggak ada itu sedekah gaji pertama, nggak ada. Terus yang ada bagaimana? Sedekah ada dua. Ya, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib yaitu misalkannya nafkah buat keluarga, ini sedekah wajib. Atau zakat mal, ini sedekah wajib. Sedekah sunnah bagaimana? Ya tadi, sedekah gaji pertama misalkannya sunnah, kita pengen sedekah bebas. Ya, atau sedekah gaji ke-13 kalau dapat misalnya, ya, dan seterusnya, ini bebas. Jadi tidak ada keyakinan seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya diarahkan itu masyarakat. Ya, diarahkan kita, paling tidak kita kembali ke satu ayat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari neraka. Paling enggak buat diri kita jangan sampai begitu. Paling enggak buat keluarga kita jangan sampai begitu. Kalau mau lebih luas, ya teman-teman kita yang udah kita anggap keluarga, jangan sampai begitu. Dan ini PR kaum muslimin, agar semuanya tetap mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, dan ya mengikuti apa yang telah disyariatkan, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan semuanya mesti ada. Mungkin orang membahasakan apa? Yang ini gimana Ustadz? Tidak ada dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu gimana cara? Bukannya tidak ada. Kita aja yang pemahamannya belum nyampe begitu. Ya, kayak contoh misalkannya hal-hal yang haram misalkannya. Hal-hal yang haram. Contoh misalkannya narkoba haram. Kemudian misalkannya ada ulama menyebutkan rokok haram. Mungkin orang mengatakan apa dalilnya haram di Quran? Nggak ada, bukannya nggak ada, mungkin kita belum nyampe pemahamannya gitu. Karena memang zaman Nabi nggak ada narkoba gitu kan, zaman Nabi nggak ada rokok gitu kan. Loh kok ada ulama yang mengharamkan narkoba, mengharamkan rokok? Ini mesti ada dalilnya, cuma kita belum nyampe pemahamannya. Sehingga kita lihat bagaimana ulama menjelaskan. Adapun orang-orang yang mungkin dia membahas masalah itu, ya mungkin mereka bukan ulama. Ya, mereka bukan ulama, karena ulama yang dimaksud adalah ulama yang rabbani. Ulama yang rabbani artinya bagaimana? Yang dia berkata dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Kita bisa bedakan ya, orang yang berkata dengan ilmu dan hawa nafsu. Wallahu alam. Jadi solusinya demikian. Kita yang memberikan penjelasan kepada mereka, dan kita usahakan, dan juga kita doakan ya, mudah-mudahan mereka terjaga juga dari pikiran yang macam-macam. Ya, wallahu alam. Yang ketiga tadi, dia bersedekah tadi dengan sumber yang subha atau mendekati haram, atau ya kadang-kadang gitu saja. Di sistem kita ini agak repot juga nih, karena kita ada project ya. Nah itu di sana tuh ada semacam ini mau ada sistem, ya istilahnya itu semacam lazim cost gitu. Ya semacam persentase segala macam, itu kan juga hal-hal yang buat kawan-kawan tuh ya agak ini juga kan, serba salah gitu. Artinya tadi subhat atau ya, tapi akhirnya dia ya tidak jelas lagi ya. Akhirnya solusinya gitu dari bagian kawan-kawan, ya udah deh kita indikan aja untuk tolak bala. Taib. Kalau masalah harta yang syubhat, jadi orang-orang yang usahanya syubhat, orang-orang yang usahanya haram, misalnya, karena ada dua nih, ada orang-orang yang usahanya haram, kemudian income-nya lumayan, pikirnya tolak bala disedekahin. Maka di sini dia harus ingat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, enggak nerima kecuali yang thayyib.
Jadi biar disedekahin kagak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang syubhat ada lagi arahannya dari Nabi SAW. Hadis Nu'man bin Bashir. Ya, hadis Nu'man bin Bashir, Nabi SAW mengatakan apa? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara keduanya ada perkara yang tidak jelas. Ini halal apa haram? Kemudian Nabi mengatakan famanittaqash syubuhat faqad istabra ali dinihi wa irdi. Yang dia menjaga dirinya dari perkara syubhat, artinya udah tahu syubhat, nggak jelas ini halal, ini haram, dia nggak mau ambil. Berarti dia menjaga dirinya dari perkara syubhat. Famanittaqash syubuhat faqad istabra ali dinihi wa irdihi. Maka dia sama dengan menjaga dirinya dan menjaga kehormatannya. Menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Apa maksudnya menjaga agamanya? Biar kagak dosa. Daripada syubhat kagak jelas, dia nggak mau ambil. Karena kalau diambil, kita jangan-jangan dosa lagi. Kemudian menjaga nama baiknya. Biar kagak diomongin orang. Itu sholat-sholat tapi syubhat disikat juga sama dia. Kan diomongin orang jadinya kan gitu. Nah, itu orang yang menjaga dirinya dari perkara syubhat sama dengan dia menjaga agamanya dan dia menjaga nama baiknya. Waman waqa'a fis syubuhat faqad waqa'a fil haram. Dan orang yang dia jatuh ke dalam perkara syubhat itu sama dengan dia jatuh ke perkara yang haram. Ya, karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Ibarat pengembala yang dia mengembala di sekitar tanah larangan. Ya, di sekitar tanah larangan. Artinya apa? Dia mengembala di ada batas, itu kalau masuk situ ditembak tuh. Mungkin nggak kambing yang dia ngembalakan masuk tanah itu? Mungkin aja. Mungkin hari ini selamat, besok kambingnya nggak pulang 2, nggak pulang 1. Dilihat ternyata di pagar sebelah udah ketembak misalnya. Ya kan, bahaya orang bermain dengan perkara syubhat. Lalu bagaimana dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah setiap raja itu punya tanah larangan. Dan tanah larangan Allah adalah yang dimaksud perkara-perkara haram. Begitu. Ya, sehingga baiknya kita hindari, nggak usah dekat-dekat. Kita mengembala, nggak usah dekat-dekat tanah larangan lah. Nanti kita kena rugi sendiri. Kita jauhlah ke yang bebas saja kita mengembala di situ. Sama kita kerja, kita usaha, nggak usah dekat-dekat ke perkara yang syubhat. Yang jelas-jelas halal saya dan itu lebih selamat insya Allah. Dan buat yang mikir mau ninggalin masih mikir, maka kabar dari Nabi SAW, ya, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah, akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Kan seperti itu. Dan contohnya banyak lah. Ya, contohnya banyak. Saya dengar cerita ada 2. Contohnya ada 2 nih, saya dengar cerita. Yang pertama, saya dengar cerita dari Ustadz Syafiq Basalamah, ya, tentang seseorang, hafizahullah, tentang seseorang yang dia kerjanya di bank. Ya kan, kemudian ketika lebaran orang pada datang, mungkin pada makan ketupat dan lain-lain. Tapi ini kejadiannya di Arab sih, nggak tahu nggak ada ketupat apa enggak di sana. Yang jelas ketika mereka ngobrol sama orang tuanya, anak kerja di mana, anak kerja di bank, langsung kok saudara-saudara kagak ada yang makan. Gitu. Karena mereka jaga diri. Akhirnya nggak tahu Allah bikin seperti itu skenarionya. Sampai anaknya heran kok pada kagak makan gitu kan. Dia nanya sama ibunya bilang tadi saudara pada nanya kamu kerja di mana, kamu kerja di bank. Langsung anaknya resign dari bank. Dia kerja di bank gaji 35 juta 1 bulan. Kemudian dia pindah kerja di hotel, jadi resepsionis dia. Naik, akhirnya dia dapat gaji bulanan cuma 15 juta. Tapi informasinya dia bilang 35 juta kemarin sama 15 juta sekarang itu lebih berkah yang 15 juta. 35 juta habis-habis mulu katanya. Nah, itu satu kisah. Kemudian yang kedua, saya dengar cerita dari Ustadz Erwandi, hafizahullah. Ya, di rekaman-rekaman beliau itu cerita apa? Cerita ada seseorang yang kerjanya di bank. Kemudian
atau kerjanya di lembaga ribawi lah, entah bank atau apa saya lupa, dan dia resign. Sampai suatu hari ada orang butuh tenaga di bidangnya dia. Akhirnya dari mulut ke mulut informasi dia dikenalin sama orang yang butuh tenaga di bidang itu. Ini bukan ribawi, cuma butuh tenaga doang. Mungkin dia di bangunan dan lain-lain, akuntan gitu. Kemudian akhirnya selesai minta gaji berapa, dia bilang terserah, bingung. Sekarang kegiatan apa? Kemarin diceritain kegiatan kerja, tapi resign karena ini itu. Kemarin waktu kerja gaji per bulan berapa? Oh, gaji per bulan sekian. Udah resign berapa lama? Udah resign setahun. Ya udah sekali gaji setahun aja. Gitu. Ini diantara kisah-kisahnya. Mungkin ya ada yang ngerasa saya udah ninggalin sesuatu karena Allah, tapi kok kagak ngalamin gitu Ustaz, kagak diganti. Mungkin ada yang ngerasa gitu ya. Tapi ingat ya, kenyamanan bebas dari itu juga suatu hal yang terbaik begitu kan. Walaupun nggak seperti kemarin income-nya, tapi bebas dari itu kalau mau dilihat-lihat itu udah sesuatu yang terbaik begitu. Ya wallahu alam. Saya kira cukup insyaallah. Sudah masuk waktu syuruk, dan pertanyaan via WhatsApp kalau ada saya nggak tahu ya, di sini saya nggak monitor karena error keluar dia nomornya. Mungkin saya jawab langsung nanti di WA atau bisa di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu alam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Masih satu kali lagi kita ketemu sebelum Idul Adha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.